Silakan kalau mau tanya. Tadi kan disebutkan kalau saya Arbida dari Metro TV. Tadi kan disebutkan kalau hari ini akan alat beratnya masif begitu ya Pak. Berarti apakah akan ada tambahan? Arbida dari Metro TV, Pak izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa hari ini akan selangkah lebih ke depan dengan alat berat yang masif begitu ya Pak ya, untuk mencari korban lebih banyak lagi hari ini. Apakah akan ada tambahan alat berat begitu atau masih tetap menggunakan alat berat yang kemarin? Alat berat orang tuh nggak ada masalah, Mbak ya. Apakah akan ditambah? Itu tergantung nanti di lapangan kebutuhannya, ya. Kebutuhannya secara teknis nanti silakan tanya kepada petugas gabungan yang langsung di lapangan. Ya. Tapi yang jelas kami sampaikan kebutuhan apapun di lapangan itu tidak ada kesulitan. Alat berat butuh apa aja kita masukkan. Gitu. Ya memang dari mulai kemarin karena sudah masuk ke titik-titik yang mungkin ada korban di situ ya, sudah ditandai saya katakan. Itu yang di situ tidak ada indikasi ada jenazah itu langsung diambil oleh alat berat dengan maksimal. Itu ya. Kalau titik-titiknya gimana Pak? Tanya nanti ke yang di lapangan ya. Titik-titiknya di mana saja nanti tanya yang di lapangan. Tentu saya tidak tahu persis di mana titik-titik itu ya. Nanti tanyanya secara teknis langsung ke petugas yang di lapangan ya. Kalau total Pak, secara keseluruhan dari hari pertama sampai hari kelima. Total ya, jadi total ini semua korban itu kan ada 167 ya, 167 nih 100% seperti itu Pak, nggak ada. Nanti setelah kita tutup operasi baru itu. Tapi sekarang saya bisa katakan jumlah korban itu ada 167. Yang ditemukan 118 ya. 118 itu 103 itu yang selamat tambah satu itu yang namanya adalah, nah itu tahu kan, Ibnu Fairuz. Itu dalam daftar yang hilang tuh ada, tiba-tiba dia selamat tapi tidak di sini, ada di tempat lain ya. Berarti kan ada 104 yang selamat. Nah nanti dari 104 itu jangan ditanya lagi, itu dari 104 itu yang jadi runtuh di mana Pak. Ini masih, karena ada beberapa kasus orang tuanya mencari, katanya anaknya dalam reruntuhan, tetapi ternyata dia di tempat lain. Ada 2 orang itu yang sudah jelas. Yang terakhir itu yang Ibnu Fairuz itu. Berarti yang menjadi korban adalah berapa? 67 ya. 14 sudah ditemukan. 14 itu 5 sudah ada datanya. Ya kan? 5 sudah ada datanya, yang pertama meninggal itu sudah ada datanya, 5. Nah, nanti yang baru datang rekan-rekan media tanya yang kemarin datang gitu loh. Jangan mengulangi lagi dari awal kita penjelasannya. Yang 9 ini yang bentuk jenazah. Masih dalam proses identifikasi. Yang sekarang masih hilang ada 49. Apakah yakin 49 itu ada di situ? Kita semua nggak tahu. Ya, nggak tahu gitu. Karena kan ada di reruntuhan. Harapannya ya mudah-mudahan sama 49 itu sesuai dengan data yang ada di sini. Datanya dapat dari mana? Dari pondok pesantren yang sudah ada foto-fotonya, ya. Itu. Ada lagi? Kalau progresnya Pak untuk pengangkutan sendiri kira-kira udah berapa persen sampai hari ini? Progres pengangkutan saya rasa 2 hari ini kerja maksimal ya. Kira-kira berapa persen Pak Budi? Sekitar 40% lah ya. 40%. Kan ini rekan-rekan media yang tanya nih tiap hari ada di sini itu. Kan bisa lihat ke sana itu. Ini balok-baloknya kan besar ya. Mungkin kalau yang di luar sana yang nggak datang itu, ini kok lama sekali ya. Kok 2 hari cuma dapat 40%, tapi kalau lihat ke sini kan nggak mudah gitu loh. Apalagi di situ ada jasad. Kalau di situ nggak ada apa-apa cepat mudah itu. PU
TNI, Polri, Sipur ini, Polri mendatangkan personil sekian banyak gitu. Tapi kan di situ ada korban. Ya kita sepakat lah. Nggak mungkin kita itu asal aja ngambil. Walaupun sudah meninggal gitu ya. Masa kita tega sih kalau ngambilnya serampangan sehingga mengakibatkan, mohon maaf nih, korban tiba-tiba gimana, tambah parah, terpotong atau gimana kan nggak ingin gitu. Kita manusia nih selalu menomorsatukan lah manusia lainnya meskipun itu sudah dalam keadaan meninggal dunia gitu ya. Pak, tadi tim SAR gabungan kan dibagi menjadi 3 tim. 3 tim itu rinciannya tugasnya apa aja Pak? Boleh coba? 3 tim itu kan bekerjanya 24 jam. Nah, rincian tugasnya sebagai tim apa nanti tanya ke Pak Basarnas ya. Ada lagi? Kalau berarti prosesnya, kalau kemarin 50%, sekarang kurang lebih berapa persen Pak proses pembersihan pembongkaran? Ya kita semaksimal mungkin, Mbak, semaksimal mungkin dibongkar itu semua alat berat di situ. Ya nanti targetnya secepat mungkin, ya. Mudah-mudahan nanti satu hari ini kalau kemarin 2 hari 40%, ya sekarang nambah 20 atau 30% lagi. Gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Izin mau menanyakan soal nanti identifikasi dari korban. Karena mengingat tadi tim DVM menyatakan bahwa untuk uji DNA itu harus dikirimkan ke Jakarta dan itu kemungkinan 2-3 minggu baru bisa mencocokkan dengan sampel pembanding yaitu orang tua. Nah, apakah ini nanti identifikasi hasilnya baru akan keluar 2-3 minggu nanti, Komandan? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, kita sama-sama nih mendengar penjelasan dari tim DVI tadi ya. Nah, jangan sampai nanti kalimat saya dikutip salah lagi. Jadi kita sama-sama mendengar dari tim DVI. Tadi di DVI kan mengatakan, kita dengar sama-sama. Itu bagi jenazah yang memang hanya satu-satunya cara lewat DNA itu bisa diidentifikasi. Tapi kan tadi kan Pak Napan bilang ada beberapa cara itu. Ya, ada beberapa cara yang bisa digunakan, tapi kita akan maksimalkan secepat mungkin gitu. Tadi kan kesulitannya masih anak-anak, kemudian belum ada KTP, belum punya sidik jari, ya. Kemudian juga sudah 3 hari. Nah, tapi saya yakin tim DVI itu punya teknik-teknik khusus. Jadi jangan yang diangkat adalah yang itu, yang 2-3 minggu itu, nanti rambah resah lagi masyarakat. Padahal itu adalah cara terakhir apabila untuk mengidentifikasi itu hanya melalui DNA yang diambil dari orang tuanya. Nah itu ya. Tapi saya yakin nanti silakan tanya setelah ini kepada tim Mabes Polri. Pasti mereka punya solusi-solusi untuk mempercepat identifikasi ini. Itu ya. Cukup? Oke, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Saya akhiri ya, tolong diberitakan dengan sejelas-jelasnya dan memang secara berimbang. Jangan menimbulkan permasalahan atau perbedaan kegaduhan di luar sana ya. Padahal di sini kita baik-baik saja. Terima kasih, selamat siang.